Hai anak-anak semua, ketemu lagi dengan Bu Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya, kita akan belajar PPKN, Bahasa Indonesia, SPDP, Matematika. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya sayang ya. Kita baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kepahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kita semua ya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembelajaran pertama kita akan belajar ya SBDP dan PPKN. Ayo anak-anak konsentrasi, simak penjelasan Bu Miftah. Untuk yang pertama, kita akan belajar SBDP, yaitu mengidentifikasi arah gerakan. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat banyak gerakan, yaitu gerakan hewan, gerakan tumbuhan, yang nantinya bisa kita tirukan menjadi sebuah tarian, ya. Setiap gerakan memiliki arah. Nah, kita perhatikan arah gerakan itu kemana saja. Yang A yaitu gerakan ke kiri dan ke kanan, ya. Kemudian yang B, gerakan dari atas ke bawah. Kemudian yang C, gerakan dari depan ke belakang. Perhatikan gerakan ayam ketika makan. Nah, di sini ada ayam peliharaan Lani. Nah, kamu perhatikan saat ayam mengepakkan sayap, saat ayam memakan makanannya, kemudian saat ayam menggerakkan kakinya. Kita akan belajar gerakan-gerakan yang menirukan gerakan ayam. Nih, macam-macam gerakan ayam yang bisa kita tirukan untuk tarian. Yang pertama yaitu tirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Nih, gerakan mematuk makanan. Ya, jadi badan dibungkukkan, kemudian kepala digerakkan ke atas dan ke bawah, ya. Jadi seperti ayam yang sedang mematuk makanan. Kemudian gerakan yang kedua yaitu tirukan gerakan kaki ayam yang dientakkan. Ya. Jadi satu diangkat, jadi dientakkan dulu terus diangkat, dientakkan dulu diangkat bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Jadi gerakannya sama ke atas dan ke bawah. Kemudian yang ketiga yaitu tirukan gerakan ayam menggerakkan sayapnya. Nih, jadi sikunya diangkat ya di samping kemudian digerak-gerakkan ke atas ke bawah. Jadi seperti ayam yang sedang mengepakkan sayap, ya, menggerakkan sayapnya. Nah, yang keempat, tirukan gerakan ayam yang terluka sayapnya. Jadi sikunya agak diangkat sedikit, kemudian lengannya diarahkan ke bawah ya, seperti terluka ya. Nah, seperti sayap-sayap yang patah, seperti itu. Kamu latihan di rumah, perhatikan gerakannya ya nak ya. Berikutnya, kita akan belajar PPKN. Tentang apa ya? Kita simak baik-baik. Nah, PPKN kita akan belajar kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan apa saja ya yang kita lakukan. Jadi kita ya biasakan sesuatu perbuatan yang terpuji yang baik. Kita tinggalkan yang kurang baik ya. Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya ya. Misalnya memberi makan, merawatnya ya,
membersihkan kandangnya, itu kebiasaan-kebiasaan yang baik berkaitan dengan hewan peliharaannya. Nah, kita juga memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namanya kebiasaan berarti sudah rutin ya, atau sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Jadi, seorang pelajar itu tugas utamanya adalah belajar. Ya, kewajibannya ya. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah untuk menuntut ilmu. Kemudian, kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Jadi, ucapkan salam ya. Kalau masa pandemi begini, jadi ucapkan salam aja ya. Tidak boleh salim, tapi kita belum sekolah. Nanti semoga sebentar lagi sudah normal, kita bisa belajar seperti semula. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Kita setiap pagi sudah membiasakan tadarus, membaca doa mau belajar ya, kemudian membaca hadis ya, karena kita adalah sekolah yang misinya adalah Islam. Kemudian kita mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Jadi kemarin sudah belajar tata tertib sama dengan aturan. Ya, segala sesuatu yang harus kita patuhi dan kita laksanakan. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru, ya, arahan-arahan dari guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Ya, tadi ke sekolah tujuannya untuk belajar. Jadi kita ilmu dapat dan kita juga menyelesaikan tugas-tugas dari Bapak dan Ibu guru. Tugas di sekolah ada bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran, ada tugas membaca dan menulis, ada tugas berhitung ya, ada tugas membuat keterampilan, masih banyak lagi ya. Kita usahakan, kita kerjakan semaksimal mungkin atau semampu kita. Alhamdulillah, kita sudah belajar SBDP dan PPKN dengan Bu Miftah. Terima kasih yang sudah menyimak pembelajaran dari Bu Miftah dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, kalian akan belajar ya dengan Bapak Sodikin tentang ya menulis sambung dan belajar huruf kapital. Kemudian dengan Bu Mar belajar tentang matematika satuan berat. Terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Kalau tadi kalian sudah belajar dengan Bu Miftah tentang muatan SBDP yang membicarakan tentang gerakan-gerakan yang ada dalam tarian, sekarang kita lanjut dengan muatan bahasa Indonesia, di mana muatan bahasa Indonesia ini kita masih membahas tentang menulis dengan huruf tegak bersambung dan menulis dengan menggunakan huruf kapital. Pak Guru perlu ingatkan kembali bahwa huruf kapital digunakan jika kita menulis awal kalimat, kemudian menulis nama orang. Sekarang coba kalian perhatikan. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Ayam. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dirami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang
kita sudah membaca teks tentang ayam. Nah, coba sekarang kita identifikasi, kita lihat mana huruf kapital yang ada pada teks yang telah kita baca. Yang pertama adalah ayam, ya, awal judul ya. Kemudian yang kedua, ayam adalah. Kenapa mesti besar? Karena di awal kalimat. Yang kedua, cakar, C-nya harus besar, ya, awal kalimat juga. Yang selanjutnya, cakar, C-nya juga harus besar, awal kalimat. Makanan, M-nya harus kapital, awal kalimat. Ayam, A-nya juga harus besar karena awal kalimat. Kemudian ayam lagi, A-nya besar, awal kalimat. Telur, T-nya harus besar. Ya, telur juga A, ya. Kemudian ada lagi yes. S-nya setelah 21, ya, S-nya juga harus besar. Kemudian protein, ya, P-nya juga harus besar karena awal kalimat. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian mengetahui huruf kapital yang ada pada sebuah bacaan, sekarang coba kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tentunya jawabannya harus sesuai dengan bacaan yang telah kalian baca. Perintahnya adalah jawablah pertanyaan berdasarkan isi teks di atas. Tuliskan jawaban dengan huruf tegak bersambung. Ingat ya, jawabannya harus menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, di sini ada 1, 2, kurang lebih ada 5 pertanyaan. Kalian bisa jawab nanti langsung di buku cetak kalian. Selanjutnya, ayo mengamati. Perhatikan percakapan berikut. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya nak, kata ayah Lani. Iya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik, kata Lani. Nah, selanjutnya ayo berdiskusi. Buatlah pertanyaan berdasarkan percakapan di atas. Ya, kira-kira pertanyaannya seperti apa ya? Yang pertama adalah Pak Guru berikan contoh. Mengapa kandang ayam perlu dibersihkan? Jawabannya, agar ayamnya tidak mudah sakit. Nah, ini pertanyaan adalah sudah sesuai dengan percakapan tadi di atas. Begitu juga dengan jawabannya. Nah, kalian dapat membuat kalimat-kalimat pertanyaan yang lain dengan menggunakan kata tanya dan jawab beserta jawabannya. Tentunya harus sesuai dengan percakapan di atas, baik pertanyaannya maupun jawabannya. Sekarang ayo berlatih. Lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks berikut. Nah, di sini ada sebuah teks tapi ternyata ada huruf kapital yang tidak tepat. Maksudnya apa? Seharusnya bukan kapital tapi dia ditulis dengan menggunakan kapital. Nah, sekarang coba kalian temukan pada teks yang ada di bawah ini, merawat ayam, kemudian lingkari. Ya, paham ya? Langsung dilingkari di buku temanya. Kesimpulannya adalah setelah membaca teks dan melingkari huruf kapital pada teks tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa huruf kapital selalu digunakan pada awal kalimat. Nah, tadi kan kalian sudah memperhatikan bahwa huruf kapital semua berada di awal kalimat.
Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Nanti setelah pembelajaran muatan bahasa Indonesia ini nanti akan dilanjut dengan pembelajaran muatan matematika. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi di Muatan Matematika dengan Bu Mar. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke subtema 2 ya. Pembelajaran pertama dan kedua. Nah, di subtema 2 ini yaitu tentang merawat hewan di sekitarku. Tadi di awal kalian sudah belajar SPDP dengan Bu Miftah ya tentang gerakan hewan-hewan di sekitar kita. Nah, mungkin ada ayam, kelinci dan sebagainya. Coba kalian praktekkan di rumah ya anak-anak. Nah, lalu dilanjutkan lagi dengan PPKN masih dengan Bu Miftah, yaitu tentang aturan, ya, manfaat dan akibatnya tentunya. Dilanjutkan lagi dengan bahasa Indonesia oleh Pak Sodikin, masih tentang huruf tegak bersambung dan huruf kapital ya anak-anak. Dihafalkan lagi apa saja kegunaan huruf kapital, oke. Nah, di muatan matematika ini kita masih mengulas tentang satuan berat atau alat berat juga kita akan bahas kembali. Masih ingatkah kalian dengan satuan berat yang terdapat pada timbangan? Betul sekali. Dalam mengukur berat benda dengan timbangan terdapat satuan berat yang baku, antara lain. Yang pertama adalah kilogram atau biasa kita singkat dengan kg. Yang kedua adalah hektogram atau biasa kita disingkat dengan Hg. Atau mungkin kalian lebih mengenalnya dengan ons ya anak-anak. Yang ketiga adalah gram atau G. Nah, oke, baik. Kalau tadi kalian sudah mengingat kembali tentang satuan berat, di sini Bu Guru akan mengulas tentang macam-macam satuan berat dan jika dipindah ke satuan berikutnya. Nah, ini mohon kalian perhatian, kalian ingat baik-baik ya anak-anak. 1 kilogram itu sama dengan 10 on. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. 1 on sama dengan 100 gram. Sedangkan 1000 gram sama dengan 1 kilogram. 100 gram sama dengan 1 on. 10 on sama dengan 1 kilogram. Jadi kalau dari kilo ke ons itu dikali, dari kilo ke gram dikali, dari ons ke gram dikali, tapi sebaliknya, jika dari gram ke kilo dibagi, dari gram ke ons dibagi, dari ons ke kilo juga dibagi. Nah, jadi diingat baik-baik ya anak-anak. Sekarang kita akan mengulas atau Bu Guru akan memberikan contoh soal dan pembahasannya. Nah, kalian tentu masih ingat dengan tangga satuan berat ini ya. Nah, ini ada kilo, hekto atau ons, DAG, gram, DG, CG, dan MG ya. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Masih keterangannya sama dengan satuan panjang. Setiap turun satu tingkat berarti dia dikali 10. Sedangkan kalau naik satu tingkat, dia dibagi 10. Jadi ingat kalau turun dikali, kalau naik dibagi ya anak-anak. Nah, sekarang perhatikan lagi contoh soal yang akan Bu Guru berikan. Soal pertama. 2 kg sama dengan berapa ons? Nah, 2 kg sama dengan berapa ons? Kita lihat di tangga. Dari kilo ke ons. Dari kilo ke ons. Nah, dari kilo ke ons, hanya turun satu tangga. Itu artinya dari kilo ke ons sama dengan dikali 10. Jadi cara menjawabnya adalah 2 dikali 10 ya. Berapa 2 dikali 10? Nah, 2 dikali 10 sama dengan 20, tentu kalian tahu ya. Nah, soal berikutnya, soal nomor 2. 5 on sama dengan berapa gram? Lihat dari sini. Lihat hektogram atau kalian lihat ons ya, karena hektogram itu sama dengan ons ya anak-anak. Nah, lihat di sini dia minta ke gram. Oh, dari sini berarti ke gram.
Kita tulis 1, 2. Oh, dia berarti 2 kali turunnya. Kalau 2 kali berarti dia dikalinya bukan dengan 10, tapi 100. Karena 2 kali berarti 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi jawabannya adalah 5 dikali 100. Berapa 5 dikali 100? Tinggal 5 dikali 1, ya. Setelah itu baru tambahkan nolnya. Jadinya 5, 100. Seperti itu ya anak-anak ya. Ingat, kalau dia turun atau naik, diapakan. Seperti itu. Nah, dari sini kalian bisa mempelajari tentang perubahan berat benda, ya. Ke tempat yang diminta tentunya. Oke. Nah, berikutnya. Nanti, kalian bisa mengerjakan tugas yang terdapat pada Bu Pena, ya. Di situ kalian diminta untuk menentukan alat timbang apa saja yang cocok digunakan, seperti itu. Nah, kemarin kita udah belajar ya anak-anak. Biasanya kalau di pasar kita pasti banyak menggunakannya alat timbangannya adalah timbangan bebek atau timbangan kasar. Sedangkan kalau untuk membuat kue, jadi menimbang tepung, gula, dan sebagainya, itu pasti menggunakan timbangan dapur atau timbangan kue. Sedangkan untuk benda-benda yang beratnya lebih dari 10 kilo, misalkan beras 1 karung, karungnya itu beratnya 100 kilo atau berapa 50 kilo, nah itu menggunakan timbangan duduk. Sedangkan kalau di pasar swalayan, pasti lebih banyak menggunakan timbangan digital ya anak-anak. Nah, itu harus kalian ingat. Nah, alhamdulillah anak-anak kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Jangan lupa kita berdoa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tinabahu wa arinal batilan batilan warzuqna tinaba. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat selalu untuk melaksanakan 5M dan beribadah. Thank you so much. Love you anak-anak.